Penyerahan ijazah lulusan jenjang strata 1 Fakultas Sosial dan Hukum oleh Rektor dan didampingi oleh Dekan Fakultas Sosial dan Hukum kepada Bapak Jukianus Tepuh, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen, kami persilakan mengambil tempat. Pembacaan nama wisudawan oleh Ketua Program Studi Manajemen kepada Ibu Maria Kristina, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen, dipersilakan mengambil tempat. Keputusan Rektor Universitas Quality nomor 1008-UQ-6-2021 tentang lulusan Fakultas Sosial dan Hukum Universitas Quality tahun akademik 2020-2021. Rektor Universitas Quality menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan. 1. Hasil pelaksanaan ujian akhir studi atau skripsi mahasiswa Program Studi Manajemen dan Hukum Fakultas Sosial dan Hukum Universitas Quality. 2. Hasil keputusan Senat Universitas Quality tentang penetapan lulusan Fakultas Sosial dan Hukum Universitas Quality pada tanggal 28 Juni 2021. Memutuskan, menetapkan lulusan Fakultas Sosial dan Hukum Universitas Quality tahun akademik 2020-2021 Program Studi Manajemen, yaitu 1. Rapen Daniel Simanjuntak, NPM 1502020065, IPK 3,1. Anak dari Bapak Edward P. Simanjuntak dan Ibu Roma Sianipar. 2. Sri Devina Nainggolan, NPM 1702020004, IPK 3,33. Anak dari Bapak Punten Nainggolan dan Ibu almarhum Rosida Simorangkir. 3. William Anastanius Sihotang, NPM 1702020006, IPK 3,36. Anak dari Bapak Sabam R. Sihotang dan Ibu Nur Intan Boru Silalahi. 4. Rika Teresia Bru Sembiring, NPM 1702020007, IPK 3,33. Anak dari Bapak Suci Sembiring dan Ibu Sumiati Ginting. 5. Yadiman Druru, NPM 1702020008, IPK 3,35. Anak dari Bapak Faugoji Duru dan Ibu Satiria Giawa. 6. Giovanni Harun Sanjaya Sitorus, NPM 1702020011, IPK 3,33. Anak dari Bapak Bongan Sitorus dan Ibu Dameria Manurung.
7. Kristina Novalita Simanjuntak, NPM 1802020008, IPK 3,45, anak dari Bapak Mangasih Simanjuntak dan Ibu Jendalit Boru Purba. 8. Hartini, NPM 1802020010, IPK 3,48, anak dari Bapak almarhum Suwarno dan Ibu Dwi Martani. 9. Jojor Suryani Rosmawati, NPM 20.02.02.0005, IPK 3,00, anak dari Bapak Wilson Simanjuntak dan Ibu Tiurma Huta Barat. 10. Sri Ulina Bruce Sembiring, NPM 20.02.02.0006, IPK 3,00, anak dari Bapak Kasim Sembiring dan Ibu Rosmauli Tampu Bolon. 11. Yanti, NPM 20.02.02.0007, IPK 3,00, anak dari Bapak Tio Kim Hwa dan Ibu Ang Wek Ho. 12. Ruth Dinawati Boruduha, NPM 20.02.02.0058, IPK 3,00, anak dari Bapak Hasanolo Duha dan Ibu Nurpa Boru Simarmata. Ditetapkan di Medan pada tanggal 30 Juni 2021. Rektor Dr. Dedi Holden Simbolon, Sarjana Sains, Magister Pendidikan. Tertanda tangan. Selamat datang diucapkan kepada Sekretaris Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 1, Ibu Dr. Mahri Yuni, Magister Humaniora. Selamat datang Ibu. Pembacaan nama wisudawan oleh Ketua Program Studi Hukum kepada Ibu Kori Rizkia H. Galingga, Sarjana Hukum Islam, Master of Arts, dipersilahkan mengambil tempat. Keputusan Rektor Universitas Quality nomor 1008-SK-UKI-6-2021 tentang lulusan Fakultas Sosial dan Hukum Universitas Quality tahun akademik 2020-2021. Rektor Universitas Quality menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan: 1. Hasil pelaksanaan ujian akhir studi skripsi mahasiswa program studi Manajemen dan Hukum Fakultas Sosial dan Hukum Universitas Quality. 2. Hasil keputusan Senat Universitas Quality tentang penetapan lulusan Fakultas Sosial dan Hukum Universitas Quality pada tanggal 28 Juni 2021. Memutuskan menetapkan lulusan Fakultas Sosial dan Hukum Universitas Quality tahun akademik 2020-2021 program studi hukum, yaitu 1. Hendra Cipta Sinulingga, NPM 150301
IPK 3,32. Anak dari Bapak Sejahtera Sinulinga, Ibu Rosdiana Bru Perangin-angin. Dua, Arjuna Prananta Stepu, NPM 1603010008, IPK 3,48. Anak dari Alexander Perkasa Stepu SE, Ibu Bunga Sari Bruginting. Ditetapkan di Medan pada tanggal 30 Juni 2021, Rektor Dr. Dedi Holden Simbolon, SSI MPD, tertanda tangan. Penyerahan ijazah lulusan jenjang strata 1 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan oleh Rektor dan didampingi oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan kepada Bapak Dr. Dedi Holden Simbolon, Sarjana Sains Magister Pendidikan, didampingi oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ibu Gemala Widiarti, Magister Pendidikan. Kami persilakan mengambil tempat. Pembacaan nama wisudawan oleh Ketua Program Studi Pendidikan Matematika kepada Ibu Pera Dewi Kartini Opusunggu, Magister Pendidikan, dipersilahkan mengambil tempat. Keputusan Rektor Universitas Quality nomor 1007/Rek/UQ/6/2021 tentang lulusan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Quality tahun akademik 2020-2021. Rektor Universitas Quality menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan: 1. Hasil pelaksanaan ujian akhir studi skripsi mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, serta Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Quality. 2. Hasil keputusan Senat Universitas Quality tentang penetapan lulusan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Quality pada tanggal 28 Juni 2021 memutuskan menetapkan lulusan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Quality tahun akademik 2020-2021 Program Studi Pendidikan Matematika, yaitu Riki P. Simanjuntak, NPM 17050100003, IPK 3,59. Anak dari Bapak Joni Simanjuntak dan Ibu Leonawati Simamora. Ditetapkan di Medan pada tanggal 30 Juni 2021, Rektor Dr. Dedi Holden Simbolon, SSI MPD, tertanda tangan. Kepada Ibu Pera Dewi Kartini Opusunggu, Magister Pendidikan, diucapkan terima kasih dan dipersilahkan kembali ke tempat. Pembacaan nama wisudawan oleh Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kepada Bapak Krista Surbakti, Sarjana Pendidikan Magister Sains, dipersilakan mengambil tempat. Keputusan Rektor Universitas Quality nomor 1007/Rek/UQ/6/2021 tentang lulusan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Quality tahun akademik 2020-2021. Rektor Universitas Quality menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan: 1. Hasil pelaksanaan ujian akhir studi skripsi mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika,
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, serta Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Quality. 2. Hasil keputusan Senat Universitas Quality tentang penetapan lulusan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Quality pada tanggal 28 Juni 2021. Memutuskan menetapkan lulusan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Quality tahun akademik 2020-2021, program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, yaitu Diego Armando Amos Sihotang, NPM 17050200001, IPK 3,70. Anak dari Bapak Albertus Sihotang dan Ibu Dorcas Pasaribu. Sarah Megawati Saragi, NPM 170502003, IPK 3,25. Anak dari Bapak Zaidin Saragi dan Ibu Juliana Panjaitan. Anugrah Syahputra Sebayang, NPM 170502003, IPK 3,04. Anak dari Bapak almarhum Robinson Sebayang dan Ibu Rima Melati Berusi Hombing. Ahmad Taufik Ginting, NPM 170502005, IPK 3,16. Anak dari Bapak Ginting dan Ibu Siti Zubaidah Tarigan. Dea Suksesi, NPM 180502006, IPK 3,19. Anak dari Bapak Koko Ginting dan Ibu Murniati Berusurbati. Romi Ginting, NPM 180502007, IPK 3,39. Anak dari Bapak Ginting dan Ibu Pintalip Beru Sembiring. Ditetapkan di Medan pada tanggal 30 Juni 2021, Rektor tertanda tangan Dr. Dedi Holden Simbolon SSI MPD. Kepada Bapak Dr. Andes Pandapotan Tambunan, Magister Pendidikan, dipersilahkan mengambil tempat. Keputusan Rektor Universitas Quality nomor 1007/Rek/UKI/6/2021 tentang lulusan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Quality tahun akademik 2020-2021. Rektor Universitas Quality menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan 1. Hasil pelaksanaan ujian akhir studi atau skripsi mahasiswa program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Quality. 2. Hasil keputusan Senat Universitas Quality tentang penetapan lulusan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Quality pada tanggal 28
28 Juni 2021 memutuskan menetapkan lulusan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Quality tahun akademi 2020-2021 program studi pendidikan guru sekolah dasar, yaitu 1. Sugesta Ginting NPM 1405030263 IPK 3,45, anak dari Bapak Jalan Ginting dan Ibu Murni Borusnulingga. 2. Ita Rezeki Jiliwu NPM 1405030304 IPK 3,32, anak dari Bapak Dalimasa Jiliwu dan Ibu Heri Kristiani Telambonua. 3. Popi Vitalia Zega NPM 15030006 IPK 3,14, anak dari Bapak Bajatulo Zega dan Ibu Ruminta Buru Pasaribu. 4. Warisan Pramigala Guru Sembiring NPM 1505030255 IPK 3,38, anak dari Bapak Demon Sendiri dan Ibu Mariani Guru Tarigan. 5. Yolanda Kristiani Guru Sehat NPM 1505030305 IPK 3,39, anak dari Bapak Baringin Sehaan dan Ibu Asnat Darawati. 6. Stefani Bungkaro NPM 1505030320 IPK 3, anak dari Bapak Hoil Anwar Karokaro dan Ibu Nurhayati US. 7. Nia Almila NPM 1505030371 IPK 3,49, anak dari Bapak Surmai Kardian dan Ibu Maherani. 8. Feberica Valentin Brut Ginting NPM 1505030456 IPK 3,15, anak dari Bapak Budi Ngena Ginting dan Ibu Roslina Bulu Singa. 9. Sejahtera Ginting NPM 1505030014 IPK 2,78, anak dari Bapak Robinson Ginting dan Ibu Jendakita Bulu Selingga. 10. Erni Yunita Brutu NPM 1605030021 IPK 3,59, anak dari Bapak Agustinus Brutu dan Ibu Tiur Maida. 11. Rosta Sartika Barus NPM 1605030039 IPK 3,43, anak dari Bapak Benar Barus SPJ dan Ibu Mona Lisa Brutapea. 12. Sisiaro Parawida Buru Sinaga NPM 1605030168 IPK 3,45, anak dari Bapak Arison Sinaga dan Ibu Mariati Buru Sijabat. 13. Yumelda Evi Kasari Buru Sembiring NPM 1605030176 IPK 3,21, anak dari Bapak Rencana S dan Ibu Joreni Buru Perangin-angin. 14. Lydia Haryanti Manali NPM 1605030197 IPK 3,85, anak dari Bapak Janto Manalu dan Ibu Tumiur Gulkom. 15. Andrew Lauman Tarigan
NPM 1605030217, IPK 3,58, anak dari Bapak John Maino Tarigan dan Ibu Anita Bru Perangin-Angin. 16. Samson Sembiring, NPM 1605030223, IPK 2,64, anak dari Bapak Nasib Sembiring dan Ibu Kaslim Bru Tarigan. 17. Lady Permatasari Hutagalung, NPM 1605030227, IPK 3, anak dari Bapak Hutagalung dan Ibu Risma Manik. 18. Ira Ikayana Bru Sembiring, NPM 1605030263, IPK 3,23, anak dari Bapak Jasmani Sembiring dan Ibu Sukawati Bru Perangin-Angin. 19. Ririn Reh Malemna Bru Sembiring, NPM 1605030270, IPK 3, anak dari Bapak Joy Arif Sembiring dan Ibu Anita Bru Stipu. 20. Veronica Ardianti, NPM 1605030271, IPK 3,51, anak dari Bapak Yusardi dan Ibu Wagium. 21. Friska Nanda Pratiwi, NPM 1605030280, IPK 3,67, anak dari Bapak Saniman Sanjaya dan Ibu Endang Supriyati. 22. Premi Febri Butar-Butar, NPM 1605030305, IPK 3,47, anak dari B Butar-Butar dan Ibu E Manik. 23. Edi Saputra Kaban, NPM 1605030317, IPK 3,31, anak dari Bapak Tongkoh Kaban dan Ibu Marisna Bru Ginting. 24. Apulina Bru Trigan, NPM 1605030331, IPK 3,65, anak dari Bapak Liano Tarigan dan Ibu Peringatan Bru Perangin-Angin. 25. Maria Vincentia Bru Kuba, NPM 1605030360, IPK 3, anak dari Bapak Herman Kuba dan Ibu Kamsia. 26. Lilis Ramadhani Bru Ginting, NPM 1605030372, IPK 3, anak dari Bapak Suka Hendra Ginting dan Ibu Daimini Bru Stipu. 27. M. Sadari Panorang Damani, NPM 1605030399, IPK 2,94, anak dari Bapak M. Sanusi Damanik dan Ibu Nurainun Saragi. 28. Vika Adelisa Bru Stipu, NPM 1705030002, IPK 3,41, anak dari Bapak Dela Stipu dan Ibu Sumiana Bru Ginting. 20. Almarhum Ramu Sipayung, NPM 1705030005, IPK 3,49, anak dari Bapak Benyamin Sipayung dan Ibu Ratnawati Sarabi. 30. Francisca Salsalina Bru Tarigan, NPM 1705030007, IPK 3,66, anak dari Bapak Timotius Tarigan dan Ibu Elizabeth Bru Bangun. 31. Nadia Cassandra Bru Ketaren, NPM 1705030008, IPK 3,5, anak dari Bapak Usaha Ketaren dan Ibu Karisma Bru Sembiring. 32. Trianta Asmahera, NPM 1705030010, IPK 3,73, anak dari Bapak Suranta Perangin-Angin dan Ibu Fitriani. 33. Tati Sukanti Halawa, NPM 1705030011,
IPK 3,71, anak dari Bapak Fauzatullah Halawa dan Ibu Rita Burumanurung. 34, Albiatris Lutunani, NPM 1705030012, IPK 3,6, anak dari Bapak Porkorus Lutunani dan Ibu Kosmi W. Hoturu. 35, Eka Kristen Boru Sembiring, NPM 1705030014, IPK 3,71, anak dari Bapak Karni S. Pelawi dan Ibu Rina Malem Boru Purba. 36, Yumni Pratiwi, NPM 1705030015, IPK 3,85, anak dari Bapak Jamil dan Ibu Parion. 37, Mima Ela Burustipu, NPM 1705030016, IPK 3,62, anak dari Bapak Naik Stepu dan Ibu Sri Westi Berubangun. 38, Delvianti Ginting, NPM 1705030017, IPK 3,6, anak dari Bapak Salmon Ginting dan Ibu Terulin Tarigan. 39, Rahwana Peranginangin, NPM 1705030018, IPK 3,71, anak dari Bapak Hartaban Peranginangin dan Ibu Malviria Tarigan. 40, Siska Angelina Berupurba, NPM 1705030023, IPK 3,45, anak dari Bapak Kalam Purba dan Ibu Lindawati Beruginting. 41, Tri Febriani Berubangun, NPM 1705030024, IPK 3,68, anak dari Bapak Sem Bangun dan Ibu Mary Beruginting. 42, Cici Setianinta Berpurba, NPM 1705030025, IPK 8,83, anak dari Bapak Lagat Purba dan Ibu Justina Bulu Sendiri. 43, Ramalina Sari Gimbong, NPM 1705030027, IPK 3,73, anak dari Bapak Binar Limbong dan Husni Orang. 44, Siswita Sembiring, NPM 1705030208, IPK 3,76, anak dari Bapak Almarhum Aper Sembiring dan Ibu Berenggit Buru Maha. 45, Desi Veronica Buru Sagala, NPM 1705030029, IPK 3,79, anak dari Bapak Almarhum Erlan Sagala dan Ibu Almarhum Rostalina Bulu Sidebang. 40, Juleha Bulu Pinen, NPM 1705030031, IPK 3,63, anak dari Bapak Milon Pinen dan Ibu Sri Nur Hayati Bulu Teringan. 47, Maria, NPM 1705030032, IPK 3,69, anak dari Bapak Tampil dan Ibu Martalena. 48, Lili Karnita Bermanik, NPM 1705030033, IPK 3,64, anak dari Bapak Joni Manik SPD dan Ibu Alon Bulu Sembiring. 49, Ari Bungkaro, NPM 1705030034, IPK 3,71, anak dari Bapak Peristiwa Karo-Karo dan Ibu Sri Ukur Bulu Sembiring. 50, Martin Joshua Panjaitan, NPM 1705030036, IPK 3,26, anak dari Bapak Albinir Panjaitan dan Ibu Nurmaya Togatoro. 31, Jennifer Vivi Situmorang, NPM 1705030037, IPK 3,61,
anak dari Bapak Mangasi Situmorang dan Ibu Saur Sihaluhu. 52 Dona Gompis Sitogarian NPM 1705030038 IPK 3,42, anak dari Bapak Panghutan Sitogarian dan Ibu Adelina Simanulang. 53 Kronika Rotua Pasaribu NPM 1705030039 IPK 3,75, anak dari Bapak Pawar Pasaribu dan Ibu Mardiana Bunte. 54 Weni Purba NPM 1705030040 IPK 3,11, anak dari Bapak Bali Siahaan dan Ibu Nursima. 55 Andes Sipayung NPM 1705030043 3,72, anak dari Bapak Denson Sipayung dan Ibu Mariati Saragi. 56 Karmila Bru Sebayang NPM 1705030044 IPK 5,6, anak dari Bapak Pasti Jaya Sebayang dan Ibu Rasmita Bru Ginting. 57 Rosdina Laya NPM 1705030046 IPK 3, anak dari Bapak Laya. 58 Sari Andriani Bangun NPM 1705030048 IPK 3,61, anak dari Bapak Ngapung Bangun dan Ibu Cipta Marina. 59 RP Hotriati Damani NPM 1705030049 IPK 3,36, anak dari Bapak Damani dan Ibu Rosida Simbolon. 60 Linda Fatmawati IPK 1705030050 IPK 3,66, anak dari Bapak Basar dan Ibu Paitem. 61 Sipiani Bunumute NPM 1705030051 IPK 3,24, anak dari Bapak Bukte dan Ibu Nyanta Bengkara. 62 Julia Maria Mediala NPM 1705030053 IPK 3,68, anak dari Bapak almarhum Gembira Mediala dan Ibu Marina Bengkara. 63 Karmila Berustetu NPM 1705030055 IPK 3,36, anak dari Bapak Sitetu dan Ibu Rohani Bintaigan. 64 Ayu Anita Kumolo NPM 1505030059 IPK 3,64, anak dari Bapak Fernando Marujahan Kumbolon dan Ibu Esti Situmorang. 65 Adelina NPM 1705030060 IPK 3,7, anak dari Bapak Sutrisno dan Ibu Alam. 66 Nanda Gloria Abu Trigan NPM 1705030061 IPK 3,7, anak dari Bapak Hakim Tarigan dan Ibu Samaita Bu Setu. 67 Rosmawita Barus NPM 1705030062 IPK 3,53, anak dari Bapak Suhatlin Barus dan Ibu Rosita Tarigan. 68 Indah Maria Kasih NPM 1705030064 IPK 3,7, anak dari Bapak Rion Ginting dan Ibu Suryanta Bangun. 69 Siti Fatimah Zahara Guru SBR NPM 1705030065 IPK 3,37, anak dari Bapak Sembiring dan Ibu Herlita Bung Karo-Karo. 70 Melda Oktika NPM 1705030066 IPK 3,67,
anak dari Bapak Markurius Ginting dan Ibu Herdani Lina Buru Sembiring. 71. Winda Aprianti Kampu Bolon, NPM 1705030067, IPK 3,72, anak dari Bapak Janter Kampu Bolon dan Ibu Lambrina Simajuntak. 72. Liliani Buru Sembiring, NPM 1705030068, IPK 3,61, anak dari Bapak Thomas Sembiring dan Ibu Mary Susanna. 73. Jerry Okta Kristanta Sebayang, NPM 1705030071, IPK 3,35, anak dari Bapak Kasrin Sebayang dan Ibu Kartina Buru Sembiring. 74. Nur Ainun Saragi, NPM 1705030075, IPK 3,68, anak dari Bapak almarhum Kosman Saragi dan Ibu Susiana Ria Ketaren. Nur Hayati Surbakti, NPM 1705030076, IPK 3,71, anak dari Bapak Amil Han Surbakti dan Ibu Ramah Tarigan SPD. 76. Vini Alfionita, NPM 1705030080, IPK 3,68, anak dari Bapak Ismail Nasution dan Ibu Nur Hayati. 77. Endang S. Kutasoy, NPM 1705030081, IPK 3,09, anak dari Bapak Miduk Kutasoy dan Ibu Suarnita Lumbanturuan. 78. Tridista Sihombing, NPM 1705030082, IPK 3,4, anak dari Bapak almarhum Ranao Sihombing dan Ibu Rusmaya Tambunan. 79. Destri Wani Sihombing, NPM 1705030083, IPK 3,58, anak dari Bapak M. Sihombing dan Ibu B. Sidalahi. 80. Yesi El Fanta Brupinem, NPM 1705030086, IPK 3,54, anak dari Bapak Musaidir Pinem dan Ibu Dahlia Buru Meliala. 81. Agi Roki Ginting, NPM 1705030087, IPK 2,93, anak dari Bapak Kastria Ginting dan Ibu Rohani Buru Tarigan. 82. Egi Klinta Bangun, NPM 1705030088, IPK 3,55, anak dari Bapak Jatrandus Sudarmin Bangun dan Ibu Redlim Buru Ginting. 83. Irma Yuliani Saragi, NPM 1705030089, IPK 3,65, anak dari Bapak Kasmiran Saragi dan Ibu Dewi Purba. 84. Ita Rosmayani Purba, NPM 1705030093, IPK 3,57, anak dari Bapak Edi Purba dan Ibu Rusmini Saragi. 85. Mulia Devi Manihuruk, NPM 1705030094, IPK 3,53, anak dari Bapak Uli Tua Manihuruk dan Ibu Rianin G. 86. Fordima Hasibuan, NPM 1705030096, IPK 3,4, anak dari Bapak Pandapotan Hasibuan dan Ibu Relina Burunababan. 87. Elmita Marianti Simajuntak, NPM 1705030097, IPK 3,66,
anak dari Bapak Benari Sinajintak dan Ibu Regina Buru Sinaga. 88 Marisa Hutagao NPM 1705030098 IPK 3,56 anak dari Bapak Tumbur Hutagao dan Ibu Norma Manalu. 89 Sri Mahdalena Sembiring NPM 1705030099 IPK 3,43 anak dari Bapak Mimpin Sembiring dan Ibu Reniati Barus. 90 Veronica Ginting NPM 1705030100 IPK 3,65 anak dari Bapak Adian Ginting dan Ibu Elizabeth Guru Kotare. 91 Rumia Kristina. Selanjutnya kami lakukan kosong selanjutnya Yumelia Devi Prestasi Sembiring NPM 1605030176. Kepada Bapak Dr. Dedi Holen Simbolon, Sarjana Sains, Magister Pendidikan, Ibu Gemala Widiarti, Magister Pendidikan, dan Bapak Dr. Andes Pandapotan Tambunan, Magister Pendidikan, diucapkan terima kasih dan dipersilahkan kembali ke tempat. Kata sambutan dari Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 1 yang diwakili oleh Sekretaris Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 1, Ibu Dr. Mahriuni, Magister Humaniora. Kepada Ibu Dr. Mahriuni, Magister Humaniora, kami persilakan mengambil tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bunga melati, bunga dahlia, indah menawan di Jambangan. Kami bersyukur dan bahagia Universitas Quality yang kita banggakan. Yang terhormat Badan Penyelenggara Pengyayasan, dalam hal ini dihadiri pembina yayasan, Ketua Yayasan Universitas Quality, Rektor Universitas Quality beserta jajaran, Wakil Rektor, seluruh Senat, Wakil Dekan, Pimpinan Program Studi Universitas Quality, Ketua Alumni Universitas Quality, Rektor, dan para Wakil Rektor Universitas Quality Prastagi, orang tua dan keluarga wisudawan, seluruh undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan yang saya banggakan adalah para wisudawan yang hadir pada siang hari ini. Pertama-tama marilah kita mengucapkan bersyukur kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul dan diberikan kesehatan dan kelapangan waktu dalam rangka mengikuti acara wisuda yang penuh berkah ini. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, dengan rasa bangga, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 1 Sumatera Utara, yang dahulu kita kenal dengan istilah Kopertis atau Perguruan Perguruan Tinggi Swasta, mengucapkan selamat dan berbahagia kepada para wisudawan, para wisudawati, terutama kepada para orang tua, wali daripada mahasiswa yang telah wisuda pada hari ini. Doa, kerja keras, kesabaran, pengorbanan, dan ketekunan yang selama ini Bapak Ibu berikan, tentunya hasilnya dapat disaksikan secara bersama. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, para orang tua yang tercinta. Semoga Allah Tuhan yang Maha Kuasa yang akan memberikan kesehatan dan keberkahan kepada orang tua kita dalam kehidupannya sehari-hari, dan tentunya lah para wisudawan selalu mendoakan, menghormati, dan memuliakan orang tua dimanapun Anda berada. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, LDT mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada
para penyelenggara wisuda hari ini, pengelola perguruan tinggi. Dalam pelaksanaan wisuda ini dilakukan secara prokes oleh Universitas Kualiti Medan dengan memberikan bahwa ada gambaran di sini pelaksanaan Tridharma yang sudah berjalan dengan menjalankan pelaksanaannya secara akuntabel dan bermutu. Capaian kinerja dan reputasi Universitas Kualiti Beras Pagi ini telah memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan anak bangsa, terutama dalam pemenuhan indikator kinerja LDT wilayah 1 Sumatera Utara. Keseluruhan capaian kinerja tersebut telah memberikan bukti nyata bahwa saat ini Universitas Kualiti Medan telah melaksanakan pelaksanaan akreditasi secara menyeluruh sehingga dapat melakukan wisuda pada hari ini. Semua program studinya sudah terakreditasi dan juga sudah ada perolehan Detasri yang diperoleh oleh perguruan tinggi ini. Maka ini menunjukkan bahwa Universitas Kualiti Medan telah menyelenggarakan Tridharma perguruan tinggi dan sekaligus sebagai wujud komitmen tata kelola dan kepemimpinan yang kuat daripada yayasan, pimpinan perguruan tinggi, dan juga daripada seluruh dosen dan sivitas akademika. Hadirin yang saya muliakan, perguruan tinggi itu dikatakan bermutu apabila mendapat pengakuan dari pihak eksternal terhadap mutu penyelenggaraan institusi dalam bentuk peringkat akreditasi, mutu sumber daya manusia dalam bentuk sertifikasi, dan pengakuan lulusan lainnya dalam bentuk uji kompetensi. Untuk itu, LDT terus mendorong dan mendukung agar semua perguruan tinggi swasta di Sumatera Utara ini, termasuk Universitas Kualiti, dapat terus meningkatkan citra dan reputasi institusinya untuk dalam hal peningkatan peringkat akreditasi dan juga dalam hal peningkatan tata kelola serta penguatan sistem penjaminan mutu internal atau SPMI. Lembaga Pendidikan Tinggi Wilayah 1 Sumatera Utara selalu mendorong dan memfasilitasi agar perguruan tinggi swasta untuk segera mengikuti dan menjalankan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek tentang Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, dengan mengikuti landasan kebijakan yang telah ditetapkan, yaitu Kemendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Dan ada 8 aktivitas belajar yang harus dilakukan, keunggulan layanan, termasuk arsitektur perguruan tinggi, dan juga kampus Merdeka Belajar. Dan saya yakin bahwa kampus Universitas Kualiti telah sudah menggagas pelaksanaan kampus Merdeka Belajar, dan tadi saya sudah berdiskusi dengan Bapak Pembina Yayasan bahwa sudah ada mahasiswa dari Papua yang telah hadir di tengah-tengah kita di kampus Universitas Kualiti. Ini menunjukkan adanya pelaksanaan kegiatan yang melibatkan mahasiswa dari luar, ya. Mahasiswa mengalami keragaman secara nusantara untuk belajar dari Papua ke Sumatera Utara. Selain juga belajar budaya tentang Sumatera Utara, tentu juga belajar tentang bagaimana berkomunikasi, bekerjasama, dan juga menambahkan wawasan kemandirian oleh mahasiswa-mahasiswa yang dari luar. Ini sebenarnya bisa dilandaskan dalam kebijakan kampus Merdeka Belajar. Nanti pihak daripada perguruan tinggi, pengelola perguruan tinggi dapat melakukan kerjasama dengan kampus-kampus di Papua dan juga di kampus-kampus lainnya di seluruh Indonesia untuk bisa sharing, berbagi dalam kegiatan magang, kegiatan kampus mengajar, kegiatan mengajar Nusantara, dan sebagainya. Itu sudah bisa diimplementasikan karena pada tahun 2022 semua perguruan tinggi sudah mengimplementasikan kampus Merdeka Belajar. Dan ini juga nanti pada akhir tahun ini kita akan melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi untuk seluruh perguruan tinggi swasta. Maka kami akan melihat salah satu indikatornya adalah pelaksanaan kampus Merdeka Belajar, yang itu merupakan amanah dan kebijakan dari Mas Menteri, ya. Dan nanti kita akan memilih atau memberikan reward bagi perguruan tinggi yang sudah menjalankan atau melaksanakan kampus Merdeka Belajar secara baik dan juga secara dengan hasil luaran yang bisa dibuktikan.
Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, sebagaimana kita ketahui di masa pandemi ini, pemerintah telah memberikan perhatian penuh kepada para mahasiswa untuk memberikan bantuan-bantuan berkaitan dengan biaya-biaya terkait dengan pertama pemberian bantuan UKT SPP. Pemberian bantuan UKT SPP sebesar 2.400.000 diberikan sejak tahun 2020 sampai 2021 saat ini, selama 2 tahun ini pada semester ganjil dan genap. Dan itu sudah diberikan kepada kampus Universitas Quality dan itu sudah dilaksanakan di tahun yang lalu, dan tahun ini insya Allah akan dicairkan pada tahun Oktober 2021. Sekarang dalam proses aplikasi nama-nama mahasiswa yang aktif yang sudah diusulkan di lembaga pendidikan tinggi. Dan juga pemerintah sudah memberikan bantuan KIP kartu Indonesia Pintar kepada mahasiswa yang pintar namun keterbatasan ekonomi. Bedanya antara KIP kuliah dengan UKT SPP, kalau KIP kuliah itu memang benar-benar diberikan dananya langsung ke rekening mahasiswanya. Namun kalau bantuan UKT SPP, subsidi dari pemerintah diberikan kepada perguruan tingginya. Silakan perguruan tingginya untuk melaksanakan apa saja terkait dana yang diberikan oleh pemerintah, dan nanti sisa daripada pembayaran itu bisa dimintakan kepada mahasiswanya apabila uang kuliahnya melebihi daripada subsidi pemerintah sebesar 2.400.000. Nah, ini perbedaan antara UKT SPP dan kartu Indonesia Pintar atau KIP kuliah. Dan keduanya ini kedua program ini diberikan kepada Universitas Quality karena memang usulan mereka itu sudah berdasarkan data pangkalan data perguruan tinggi. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang diusulkan itu adalah mahasiswa aktif yang tertera di PDPT-nya. Apabila PDPT-nya tidak berjalan baik, tidak optimal, tidak terekam laporan per semesternya, maka bantuan ini tidak akan diberikan oleh pemerintah. Untuk itu mari kita beri aplaus kepada Universitas Quality. Ya. Karena sudah melengkapi semua pelaporan, ya, data mahasiswa, data dosen, dan ini juga terkait dengan bantuan kuota internet yang sudah diberikan kepada dosen dan mahasiswa itu di tahun 2020 dan juga tahun 2021. Itu semuanya berdasarkan data yang terekam di pangkalan data perguruan tinggi. Termasuk juga para wisudawan yang hadir pada siang hari ini yang sudah dilantik, sudah jelas alma maternya, sudah terekam jejaknya, perkuliahannya terlapor baik di pangkalan data perguruan tinggi, sehingga hari ini para mahasiswa, para lulusan sudah bisa mendapatkan ijazah langsung karena sudah mendapatkan atau sudah diaplikasikan semuanya itu di dalam sistem penomoran nasional atau PIN dan sivil yang divalidasi oleh kementerian. Untuk itu kita beri aplaus sekali lagi buat kampus Quality, karena tidak semua perguruan tinggi yang melakukan seperti itu. Artinya sudah langsung bisa diberikan ijazah, terekam semua, tervalidasi di pangkalan data perguruan tinggi, sehingga adik-adik para mahasiswa para lulusan ini adalah mahasiswa yang valid, bukan mahasiswa yang tanda petik bodong, yang tidak ada terekam penyelenggaraan perkuliahannya atau penyelenggaraan pembelajarannya 8 semester divalidasi di pangkalan data perguruan tinggi. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, para wisudawan yang saya banggakan, para wisuda ini bukanlah akhir daripada perjuangan saudara, namun adalah langkah Anda menuju proses pendidikan yang sesungguhnya, di mana para wisudawan akan dihadapkan langsung pada tantangan dan persaingan yang terbuka dan ketat dilaksanakan. Untuk itu, para wisudawan harus mampu mengaplikasikan dan bersaing dengan kompetensi yang telah dapat Anda dapatkan ketika mengikuti proses pembelajaran. Pesan terakhir untuk para wisudawan diharapkan untuk dapat terus menjaga alma mater, ya, dimanapun Anda berada, dan yang terpenting juga agar lulusan dapat berkontribusi positif terhadap kampus melalui ikatan alumni yang dapat memberikan peningkatan mutu penyelenggaraan akademik baik dalam bentuk sumbangan pikiran, material, juga sumbangan dana. Kepada pimpinan Universitas Quality kelas pagi diharapkan terus dapat meningkatkan mutunya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada mahasiswa kita
dan meningkatkan daya saing mutu dalam penyelenggaraan perguruan tinggi berdaya saing lokal, nasional maupun internasional. Akhirnya sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada wisudawan dan para orang tua, wali daripada para mahasiswa, yayasan serta seluruh pengelola perguruan tinggi. Semoga wisuda ini nanti akan membawa berkah bagi kita semua. Akhir daripada sambutan ini saya ingin berpantun kepada para wisudawan. Mentari pagi begitu hangat, pagi hilang begitu cepat. Berangkatlah Anda dalam perkuliahan itu dengan semangat, ilmu Anda nanti akan dapat dimanfaat. Tanam kerbesi dan bunga seroja di tengah-tengah pinus dan arah. Lulusan Universitas Kualiti Medan siap bekerja di dalam negeri dan mancanegara. Sekian dan terima kasih. Kepada Ibu Dr. Mahyuni, Magister Humaniora, diucapkan terima kasih dan dipersilakan kembali ke tempat. Untuk menghilangkan kelelahan, mari kita dengarkan sebuah lagu yang dibawakan oleh Jennifer Situmorang.
Situmorang, kalaupun dalam beberapa waktu yang lalu ayahanda telah dipanggil Yang Maha Kuasa, tetaplah semangat dalam berkarya, tetaplah semangat untuk mengabdikan dirimu pada bangsa dan negara. Kita berikan aplaus kepada Jennifer Situmorang. Janji alumni. Pembacaan janji alumni oleh Yuni Pratiwi diikuti oleh seluruh wisudawan. Kepada seluruh wisudawan dimohon untuk berdiri. Janji alumni Universitas Quality. 1. Kami alumni Universitas Quality berjuang Pancasila dan menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 1945. 2. Kami alumni Universitas Quality siap sedia mengamalkan ilmu kami untuk pengabdian masyarakat Indonesia. Kami alumni Universitas Quality berjanji untuk tetap setia pada alma mater dan senantiasa menjaga nama baiknya. Medan, 5 Oktober 2021. Kepada Saudara Yuni Pratiwi dipersilakan kembali ke tempat, dan kepada seluruh wisudawan kami persilakan duduk kembali. Skorsing sidang terbuka Senat Universitas Quality. Sidang terbuka Senat Universitas Quality Selasa 5 Oktober 2021 dengan acara tunggal wisuda sarjana lulusan Universitas Quality tahun akademik 2020-2021 secara resmi diskorsing. Barisan prosesi meninggalkan ruangan sidang. Barisan prosesi meninggalkan ruangan sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Vita nostra